Hey, kembali lagi bersama saya, Deo Agung Pratama. Pada hari ini kita akan kembali untuk mereview sebuah buku. Ya, hari ini kita akan mereview sebuah buku Kisah di Balik Bumi Manusia, Pramudia Anantatur, yang ditulis oleh Agus Wahyudi. Ya, mungkin nama Pram itu sedikit asing di Indonesia. Padahal Pram ini ya seorang sastrawan yang sangat terkenal. Bahkan bukunya telah dicetak di beberapa negara. Tapi kenapa nama Pram ini begitu asing di Indonesia ini? Novel Bumi Manusia ini diterbitkan oleh dua sahabatnya, yaitu Hasyim Rahman dan Yusuf Ishak pada tahun 1981, yang diterbitkan oleh Hasta Mitra. Setelah dicetak, ternyata buku ini laris manis dan naik ke 9 cetakan. Namun sayangnya, pada tahun 1981, novel ini dilarang oleh Kejaksaan Negeri Agung untuk dicetak lagi. Bahkan, Kejaksaan Negeri Agung melarang masyarakat untuk membaca buku ini. Untungnya, novel ini telah diterjemahkan oleh Mark Lane, diterbitkan dalam bahasa Inggris pada tahun 1983. Penerbitnya itu Penguin Book di London. Novel ini mendapatkan sambutan yang luar biasa di luar negeri. Namun sayangnya, di Indonesia pada masa itu buku ini tidak boleh untuk diterbitkan bahkan dibaca. Ya, pada sekitar tahun 1981 sampai 98, jika ada mahasiswa yang ingin membaca buku ini, itu harus diam-diam. Namun, apabila ketahuan menyimpan buku ini dan membaca buku ini, akan berurusan dengan pihak yang berwajib pada saat itu. Ya, novel tersebut dituliskan Pram di dalam penjara. Ya, mengapa Pram ini bisa di penjara? Ya, Pram ini merupakan tahanan politik pada saat itu. Pram bergabung dengan Rekra, itu sebuah lembaga kebudayaan rakyat, yang dimana lembaga ini itu berafiliasi dengan PKI. Ya, Pram mengatakan mengapa dirinya ingin bergabung dengan Rekra itu demi perjuangan kemanusiaan, terutama ingin membela keadilan untuk kaum-kaum atau masyarakat kecil pada saat itu. Ya, namun bergabungnya Pram di Rekra ini justru malah memunculkan banyak kesulitan. Banyak sekali penerbit yang menolak untuk menerbitkan buku-bukunya Pram pada saat itu. Ya, aktivitas Pram di Rekra ini membawa dirinya menjadi tahanan politik pada saat itu. Ya, berawal dari G30 SPKI, yang dimana PKI ingin mengkudeta Indonesia, namun gagal. PKI pun akhirnya dibubarkan. Ya, semua anggota Rekra pun ikut di penjara. Kemudian Pram juga ikut ditangkap. Ketika Pram ditangkap, pustaka naskah-naskahnya itu dibakar semua. Namun ketika tahun 1965 sampai 1969, Pram dipenjara di Jakarta dan di Tangerang tanpa pengadilan. Lalu Pram dibawa ke Nusa Kambangan, kemudian dibawa ke Pulau Buru di Maluku. Pada tahun 1969 sampai 1971, Pram menjalani masa pembangunan bersama 14.000 narapidana lainnya. Ya, mereka bekerja membuka sebuah hutan yang akan dijadikan ladang pertanian. Ya, tidak sedikit narapidana yang meninggal pada saat itu, meninggal karena hukuman, penyakit, bunuh diri. Hampir semua narapidana tersebut frustasi pada saat itu. Ya, Pram selalu menguatkan teman-temannya yang frustasi dengan memberikan sebuah cerita. Cerita apa yang diberikan oleh Pram? Ya, tentu bukan sebuah kisah cinta, bukan juga sebuah kisah horor yang tidak masuk akal, tapi cerita yang membawa sebuah pesan keberanian, semangat juang,
dan perlawanan atas ketidakadilan. Ya, setiap jam istirahat, Pram selalu berkumpul dengan teman-temannya. Pram selalu memberikan sebuah cerita pada teman-temannya. Pram menuturkan kalimat demi kalimatnya dengan penuh penghayatan. Setiap kali Pram setelah memberikan sebuah cerita, Pram selalu mengetiknya. Dengan senang hati, teman-temannya mencarikan kertas-kertas bekas untuk Pram mengetik. Selain mengetik dengan mesin tik, Pram juga menulis coret-coretan di mana saja. Ya, bagi teman-temannya, Pram ini adalah seorang guru sekaligus sumber hiburan. Jadi itulah awal mula lahirnya novel ini. Menarik dan dramatis, sama dramatisnya dengan isi novelnya. Ya, apa tanggapan kalian setelah tahu proses penulisan novel ini? Ya, mungkin inilah review buku pada hari ini. Sangat menarik isi ceritanya. Ya, mungkin cukup sekian. Salam literasi.